Guys, Amerika dan Eropa tetapkan Presiden Jokowi sebagai orang paling berbahaya karena hal ini. Kenapa guys? Ayo kita lanjut video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, kepada yang baru nonton channel ini, saya mendoakan kalian semoga senantiasa dimurahkan rezeki, berikan kesehatan dan juga senantiasa sukses dalam apa juga pekerjaan yang kalian usahakan guys. Oke, pada video reaction kali ini guys, kenapa Amerika dan juga Eropa mengatakan bahwa Bapak Jokowi ini adalah antara yang paling berbahaya di dunia. Walhal Pak Jokowi ini adalah seorang pemimpin yang kita cintakan kedamaian, pemimpin yang inginkan rakyat dan negaranya itu maju membangun. Tetapi tiba-tiba Amerika dan Eropa mengatakan Pak Jokowi ini paling bahaya. Apakah sebabnya di sebalik kenyataan ini guys? Ayo kita semak video ini daripada channel Kajian Online. Pada yang baru ketemu channel ini juga, kalian boleh subscribe, tekan butang lonceng dan support dengan menekan butang like, share dan komen. Oke, judulnya ialah Amerika Serikat dan Eropa tetapkan Presiden Jokowi sebagai orang paling berbahaya karena hal ini guys. Oke, penasaran kita tanpa berbasa-basi, ayo kita semak videonya. Luar biasa, Uni Eropa dan Amerika Serikat tetapkan Presiden Jokowi sebagai orang paling berbahaya karena hal ini. Karena hal ini guys. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir bercerita soal Presiden Jokowi. Erick Thohir guys. Erick Thohir ini yang menjadi calon kepada PSSI ketumnya. Mudah-mudahan dia ini sebab pencinta sepak bola juga. Mungkin dia yang akan menggantikan Iwan Bule nanti. Jadi kita semak apa kaitannya dengan Jokowi ini. Joko Widodo, Jokowi yang dianggap musuh oleh banyak negara. Alasannya karena sikap Jokowi yang enggan menandatangani perjanjian rantai bahan baku atau supply chain. Enggan menandatangani perjanjian rantai bahan baku guys. Ini cerita berawal dari saat Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan G20 di Roma, Italia di akhir tahun lalu. Di Roma Italia di akhir tahun lalu nih. Jokowi disodori rencana kerjasama rantai pasok global. Tentu saja menurut Jokowi, dia sempat tergiur mengikuti perjanjian itu. Apalagi katanya, setidaknya ada 16 negara yang sudah berkumpul menandatangani kesepakatan global supply chain itu. Hal itu diceritakan Jokowi. 16 negara berkumpul untuk jebak Presiden Jokowi di KTT G20 Roma. Tetapi Jokowi tidak sign perjanjian ini, gilanya. Saat memberikan arahan Jokowi dalam peringatan HUT ke-7 Partai Solidaritas Indonesia PSI pada Desember lalu. Saya pikir, apa bagusnya kita ikut, kata Jokowi. Namun, Jokowi lalu berubah pikiran setelah membaca detail rencana kerjasama tersebut. Terus dia Jokowi berubah memutuskan pikiran, untuk langsung menarik diri dari perjanjian tersebut. Menarik diri Pasalnya, guys. dalam kesepakatan ada klausul yang mengharuskan Indonesia harus terus mengekspor bahan mentah. Begitu saya baca, masuk nilai ini karena dalam perjanjian ini Indonesia dikehendaki untuk mengekspor lagi bahan-bahan mentah ke Eropa dan Amerika. Jadi Jokowi tidak setuju. Ini yang sebabnya Jokowi tidak tanda tangan. Walhal ada 16 negara yang lain semua sudah mau tanda tangan nih, tapi Jokowi berubah pikiran guys. Wah, itu pasalnya ya. Ke ruangan, enggak, kita enggak ikut. Semua bubar, enggak jadi. Hanya gara-gara kita enggak mau tanda tangan. Semua jadi buyar lagi. Karena saya tahu sebenarnya yang diincar hanya kita, Indonesia, tegasnya. Begitu Jokowi sudah tahu sebenarnya. Walaupun dia melibatkan 16 negara, tetapi sebenarnya yang diincar itu hanya Indonesia supaya sumber daya alam itu diekspor ke Amerika dan Eropa. Tetapi kebijakan Jokowi itu dia tahu sudah. Teknik orang ini. Jokowi menegaskan dibutuhkan keberanian dalam mengambil suatu kebijakan. Apalagi menurutnya posisi Indonesia dalam hal ini memiliki peran yang sangat besar. Di WTO kalah ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak berani coba, kapan kita akan lakukan hilirisasi?
Kapan kita stop kirim raw material? Sampai kapanpun kita hanya jadi negara pengekspor bahan mentah, tegasnya. Nah, itu yang dia pikirkan tuh. Sikap tak peduli dengan gugatan di WTO ini kembali dilontarkan Jokowi terkait gugatan Uni Eropa yang memprotes kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah Indonesia termasuk nikel. Tengok nih guys, apa kata-kata Pak Jokowi ini. Presiden Jokowi menyatakan siap menghadapi gugatan dari Organisasi Perdagangan Dunia World Trade Organization WTO atas kebijakan larangan ekspor bahan mentah. Habislah ini kali Eropa Amerika. Tegas, Jokowi memerintahkan siap menyetop komoditas lain, menyusul nikel seperti bauksit, sudah dilarang hingga timah. Bauksit sudah dilarang Presiden ekspor. Joko Widodo bukan tak menyadari kebijakan tersebut akan mendapatkan penolakan keras dari negara-negara tetangga maupun sahabat yang selama ini membutuhkan komoditas sumber daya alam Indonesia. Khususnya memang negara maju yang biasa barang itu kita kirim ke sana. Ngamuk semua. Nikel kita sudah dibawa ke WTO. Sudah nggak apa-apa. Kita hadapi, tutup Presiden Jokowi. Nah ini. Nah guys, inilah nyalinya Jokowi apabila berani untuk menentang WTO dan tidak menandatangani perjanjian yang merugikan Indonesia. Sehingga kan 16 negara lain tidak juga menandatangani, bubar gara-gara Bapak Jokowi yang nyalinya berpikiran mengubah pikiran di saat-saat akhir apabila dia mengetahui bahwa apabila ditandatangani ini seluruh sumber daya alam itu akan diekspor lagi ke Amerika dan juga Eropa. Jadi apa yang Bapak Jokowi ingin lakukan sebenarnya? Dia ingin menjadikan Indonesia itu negara pembangunan perindustrian yang semua segala sumber daya alam ini dibuat di negara Indonesia itu sendiri. Dia akan memberi pekerjaan kepada rakyat Indonesia dan juga barang-barang mentah seperti nikel, bauksit, apalagi kelapa sawit, uranium, emas, perak itu apabila dibuat perindustrian yang membina kilang-kilang dan rakyat dapat bekerja di situ, ini akan dapat menilai tambahkan lagi barang itu apabila dia dikomersialkan ataupun didagangkan di luar negeri. Jadi sekiranya bahan mentah tadi diekspor begitu saja, ekspor ke luar negeri itu murah guys. Tapi apabila dia sudah menjadi bahan, contohnya daripada kelapa sawit, bijinya itu minyak akan dijadikan mungkin minyak masak, minyak urut, minyak macam-macam. Nah itu akan jadi mahal kalau dijual. Nah itu pemikiran yang ada pada Bapak Jokowi, ingin membangunkan rakyatnya dengan menjual itu apabila bahan mentah itu sudah siap. Jadi semasa pertemuan Perdana Menteri Malaysia ya Anwar Ibrahim dengan Bapak Jokowi, apa yang pertama ditanyakan oleh Anwar Ibrahim kepada Bapak Jokowi ini ialah bagaimana dia membangunkan ekonomi Indonesia. Apa jawaban Bapak Jokowi guys? Bapak Jokowi mengatakan hilirisasi. Nah itu yang dia jawaban pertama yang dibuat. Bagaimana hilirisasi itu? Hilirisasi itu itulah dia membuat perindustrian, kilang-kilang yang banyak, kemudian bahan-bahan mentah itu tidak perlu diekspor ke luar negeri. Jadi barang-barang hiliran itu akan diseratakan di Indonesia. Jadi semua rakyat dapat menikmati keuntungan bahan yang sudah siap itu apabila dijual di luar negeri dengan harga yang mahal. Jadi pendapatan di dalam negara itu akan meningkat. Begitu juga keputusan Bapak Jokowi pada tahun 2018 guys ya, yang mana tambang Freeport itu sebelum ini selama 51 tahun Indonesia hanya memegang 9,2% sahamnya. Tapi 2018 dengan perundingan negosiasi pemikiran kebijakan kecerdasan Bapak Jokowi, 51% telah dimiliki semula oleh Indonesia itu guys. Cukup banyak, separuh daripada tambang Freeport itu dikaut keuntungannya oleh Amerika. Jadi Bapak Jokowi berpikiran kedaulatan dan juga maruah negara itu melebihi daripada kepentingannya sendiri sebagai presiden itu. Nah, sebab apa guys? Sebab dia
walaupun dia presiden, tetapi dengan jawatannya itu dia sanggup untuk menggadaikan jawatan itu demi tidak menandatangani perjanjian di Roma itu tadi. Jadi cancel perjanjian, barang-barang bahan mentah masih kekal di Indonesia, tidak perlu ekspor dengan harga yang murah. Itu merugikan Indonesia, guys. Jadi mudah-mudahan dengan kunjungan Anwar Ibrahim kepada Bapak Jokowi ini juga akan menjadikan Malaysia dan Indonesia ini seiringan. Jadi Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah menyatakan bahwa Malaysia akan mengikut apa yang telah dibuat oleh Indonesia. Maksudnya seiringan, sealiran, dan juga sama. Apabila Bapak Jokowi pergi sini, Anwar akan follow di belakang. Sebab Anwar menganggap bahwa Indonesia ini sebagai abang besar kepada Malaysia. Begitu, guys. Itulah antara perjumpaan dan pertemuan semasa Perdana Menteri Malaysia berkunjung ke Indonesia. Jadi semoga apa yang dilakukan juga oleh Bapak Jokowi ini akan mendapat manfaat yang banyak kepada rakyat Indonesia dan juga negara Indonesia itu sendiri, guys. Jadi mungkin kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri terkait perkara ini. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk info yang terbaik daripada kalian, guys. Sampai kita berjumpa lagi. Salam persaudaraan. Assalamualaikum. Bye-bye.